Shalom Theodora, adik-adik yang lain shalom. Apa kabar? Halo, Miss. Apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik. Oleh karena itu kita sama-sama beribadah memuji Tuhan pada sore hari. Semua sudah siap? Ya, Siap. angkat jempolnya. Yang siap angkat jempolnya. Oke, puji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Ikutin kakak ya gerakannya ya. Semua nyanyi ada nanti ditampilin di slide kita. Oke, ayo bangkit berdiri adik-adik di rumah. Ya tadi. Dan mukanya kelihatan. Sekolah Minggu. Orang Tuhan sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota sekolah minggu. Manis sikapnya, terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Oke, dipersilahkan adik-adik semua duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa. Yuk, semua adik-adik di rumah lipat tangannya. Mari kita tutup mata kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan boleh memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang boleh hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami semua. Berkati ibadah kami, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Coba semua tunjukkan jempolnya. Mana jempolnya? Nah, kita mau lebih lagi di dalam memuji nama Tuhan pada sore hari ini ya. Semua sudah siap ya adik-adik? Nah, kalau semua sudah siap, kita mau bernyanyi pada saat ini, melayani lebih sungguh. Kita dengarkan dari adik sekolah minggu dari Nathan. Ayo silakan, puji nama Tuhan lewat pujian. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Melayani. Melayani
Terima kasih buat Nathan sudah menyanyikan melayani lebih sungguh. Kiranya kita terus melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Nah, adik-adik, kita sore hari ini mau mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan untuk kita rendah hati, seperti Yesus rendah hati. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci yang dibawakan oleh teman kita, Theodora. Ayo, silakan Theodora. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi teman-teman, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Wah, indah sekali lagu pujian yang dinyanyikan oleh Theodora ya. Kita harus selalu membaca kitab suci dan berdoa. Kita mendengar firman Tuhan. Ya, kita mendengar firman Tuhan. Dipersilakan buat Kak Emmanuel, silakan. Terima kasih Kak Nurika, Nathan, Theodor. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, yuk kita buka sama-sama yuk. Yohanes, Injil Yohanes, Injil Yohanes, pasal 13, ayat 1 sampai 5. Yuk, kakak tunggu. Injil Yohanes, pasal 13, ayat 1 sampai 5. Siap ya? Oke ya? Nah, kakak akan bacakan, nanti kita simak bersama-sama. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Basi ini baskom ya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang. Mau tanya nih. Yang dalam cangkir kakak ini isinya apa ya? Air.
Ayo, siapa yang tahu kegunaan air? Iya. Ayo, apa kegunaannya? Kira-kira. Oh ya. Buat minum, buat mandi. Untuk mencuci baju. Baju. Ya, apa lagi ya? Kegunaan air. Kegunaan air. Jadi, Oh iya, piring. Siram tanaman. ya apa dong kegunaannya air ya? Siram tanaman. Hebat. Buat mandi. Ya. Buat mandi. Buat mandi. Ya. Kakak ada cerita di sebuah sumur. Oh iya, siram tanaman. Hebat. Di sebuah sebuah sumur ada yang bisik-bisik. Air itu pada berisik, bisik-bisik. Tahu nggak sih? 3 tahun yang lalu ada kawan kita di kota Kana itu dipakai Tuhan untuk perjamuan pernikahan. Masa air dipakai untuk perjamuan pernikahan? Iya, tahu nggak sih? Air itu dimasukkan ke tempayan-tempayan besar. Padahal tempayan itu untuk tempat cuci kaki. Tapi air itu dirubah Tuhan Yesus menjadi anggur. Wih, hebat ya. Raja segala raja itu, Tuhan Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur. Wih, air-air dalam sumur di Yerusalem mulai bisik-bisik semua. Aku mau dong nanti seperti 3 tahun yang lalu, aku mau dirubah menjadi anggur. Atau aku dirubah menjadi minyak oleh Tuhan Yesus. Bisa dipakai untuk hal-hal yang hebat. Ada seorang pelayan nimba air. Aku ditimba. Kemudian dibawalah dia. Dibawa ke sebuah tempayan kecil. Dibawa ke sebuah ruangan. Asik. Aku mau diubah menjadi anggur. Atau menjadi minyak. Atau menjadi apa aja yang lebih berguna lagi. Aku nggak jadi air lagi nanti. Kemudian air itu yang tadinya ditempatkan di sebuah tempayan kecil mulai ditaruh di sebuah ember yang lebih gede sedikit ya. Buat apa ya? Kemudian pelayan itu menyerahkan air itu kepada sekumpulan orang. Setelah orang ini menerima, dia lihat, itu Yesus yang 3 tahun lalu mengubah air yang di Kana itu menjadi anggur yang enak sekali untuk perjamuan pernikahan. Berarti aku mau diubah dong ini menjadi anggur atau minyak. Asik. Dia kegirangan. Air yang dalam baskom ini, yang dalam basi itu kegirangan. Dia senang. Ternyata yang mengambil air tadi adalah Yesus. Saking senangnya, kemudian dia lihat, loh. Kenapa itu? Yesus kok mengambil kain lenan itu, mengikatkannya di pinggangnya. Kemudian, bau apa ini ya? Kayak bau kaki. Kok aku lihat kaki? Aduh, ada kaki yang tercelup di baskomku itu. Aduh, kena aku kakinya. Ternyata, aku kan maunya diubah menjadi anggur atau diubah menjadi minyak. Aku buat celup kaki. Gimana sih Yesus ini ya? Gimana sih Tuhan Yesus ini ya? Kenapa aku kok dipakai untuk cuci kaki? Kemudian Tuhan Yesus mulai berjongkok, mengambil kaki murid-muridnya. Kemudian dicuciin di baskom itu. Aku dipakai untuk cuci kaki.
Kemudian dilaplah satu persatu kaki murid-muridnya oleh Tuhan Yesus. Aku dipakai untuk bau-bau. Kenapa aku nggak diubah menjadi anggur? Kemudian Tuhan Yesus setelah selesai mencuci kaki murid-muridnya, mengeringkannya dengan kain yang tadi diikat di pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus mulai berbicara. Air bukan saja bisa diubah menjadi anggur untuk melayani tamu-tamu dalam pesta. Tadi adik-adik ada yang menyebutkan air untuk mandi, biar kita segar, biar kita bersih, ya. Air yang dipakai Tuhan Yesus barusan untuk mencuci kaki para murid, ya. Buat apa? Supaya para murid tahu bahwa kita harus melayani Tuhan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Enggak, aku maunya menjadi anggur saja. Aku maunya menjadi minyak saja. Aku maunya menjadi sesuatu yang berharga. Nah, ternyata kalau air semuanya diubah menjadi anggur, gimana kita mandi? Ya kan? Siapa yang di sini mau mandi pakai air anggur atau air jus misalnya? Ayo, nggak ada kan? Kita semua malah jadi bau, ya kan? Bukan jadi bersih. Ya. Masa kita mau air diubah menjadi minyak semua? Gimana kita nanti minum? Mau. Nggak mau kan? Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus juga ingin air mempunyai fungsinya masing-masing, bukan hanya dipakai untuk pesta berubah menjadi anggur. Air yang dipakai Tuhan Yesus untuk mencuci kaki muridnya itu mengajarkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang tidak sombong, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati untuk melayani lebih sungguh. Nah, siapa di sini mau melayani? Melayani apa sih, Kak? Kita bisa bantu orang tua, itu juga melayani, ya. Bantunya apa, Kak? Tuh, kalau ada tempat tidur kita yang berantakan, siapa yang bereskan? Siapa yang merapikan? Kita kan? Iya. Nah, kalau buku-buku berserakan, setelah main berserakan, siapa yang harus merapikan? Kita. Kita, jangan lagi orang tua, ya. Nah, kalau kita mau ambil air untuk minum, siapa yang harus ngambil? Kita. Kita, ya. Nah, kalau misalnya ada adik kita melayani, bisa kita. Kalau orang tua lagi sibuk, ya kan? Jadi orang tua juga terbantu, ya kan? Kita juga jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau melayani. Oke? Kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani orang tua kita mau melayani juga adik kita, ya. Kita menjadi orang-orang yang hebat karena kita mau memiliki kerendahan hati. Tidak seperti air yang dalam baskom tadi maunya jadi anggur, maunya jadi minyak, ya. Tapi air yang berfungsi dengan tepat, seperti kita yang berfungsi dengan tepat, itu bisa dipakai Tuhan dengan hebat, ya. Oke, mau dipakai Tuhan dengan hebat? Kita miliki kerendahan hati, ya. Yuk kita berdoa dulu yuk, sebelum nanti ada kakak-kakak yang mau membagikan kegiatan, ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, yang mau menjadikan kami anak-anak yang hebat. Pakai hidup kami untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami, mengasihi sesama kami dengan sungguh. Berikan kami kerendahan hati, supaya kami melayani orang-orang di sekitar kami dengan baik. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami menjadi milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Selamat hari Minggu anak-anak hebat. Tuhan Yesus mengasihi. Saya kembalikan kepada Kak Nurita. Terima kasih buat firman-Nya. Semoga adik-adik kita ini semakin rendah hati dan semakin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita ada aktivitas nih dalam minggu ini. Aktivitas kelas kecil yaitu mewarnai, mana gambar Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu ada gambarnya, adik-adik. Ini aktivitas kelas kecil, mewarnai gambar Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, aktivitas kelas besar, adik-adik boleh menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas. Yang nanti akan adik-adik kerjakan. Ini dia. Ada 4 pertanyaan adik-adik boleh kerjakan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita, yaitu Kak Emmanuel. Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita, dan kita juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selain kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau diberkati lewat persembahan. Adik-adik boleh titipkan kepada mama papanya yang ada di rumah supaya dibawa ke gereja, ataupun adik-adik boleh transfer lewat nomor rekening gereja kita. Ada di Warta Jemaat, itu boleh adik-adik lihat ya. Bahkan di link kita ini ada diberikan nomor rekening sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, tibalah kita akan mengakhiri kebaktian kita, ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau menjadi orang yang rendah hati, dan itu kita mau tunjukkan kepada orang lain, kita mau saksikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mau pujikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain yang dibawakan teman kita, yaitu Gisel dan Nia. Ayo Gisel dan Nia, silakan. Kita dengarkan musiknya. Ya. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain. Itulah Tuhan, rendah hati bersama-sama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta sekali lagi. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Puji nama Tuhan, semoga lagu ini terus memberkati kita dan kita semakin menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang terus diberkati Tuhan, yang rendah hati, yang ramah tamah, yang menjadi anak-anak raja. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini adik-adik. Kita mau berdoa Bapa kami, nanti kita lanjut doa Bapa, terima kasih. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Kak. Semuanya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Pita, Mas Gilang. Kita keluar ya. Udah ya, nggak ada pembicaraan lain kan? Bye-bye.